Pernahkah Anda mengalami penurunan performa justru di saat pasangan sedang memiliki harapan tinggi? Jangan sampai momen kebersamaan berakhir dengan rasa tidak nyaman atau canggung. Daripada bergantung pada obat kuat berbahan kimia yang berisiko menimbulkan efek samping, seperti jantung berdebar atau ketergantungan, ada alternatif yang lebih aman, alami, dan hasilnya pun bisa dirasakan dengan cepat. Rahasianya ternyata terletak pada satu jenis minuman sederhana. Jika dikonsumsi sekitar 1 jam sebelum berhubungan, minuman ini dapat membantu meningkatkan aliran darah ke area vital secara signifikan. Dampaknya, ereksi menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan durasinya bisa bertahan lebih lama hingga membuat pasangan Anda penasaran dengan perubahan yang terjadi. Menariknya, bahan utamanya sangat mudah ditemukan, bahkan mungkin sudah tersedia di dapur Anda saat ini. Ingin tahu apa minuman tersebut dan bagaimana cara membuatnya? Ikuti pembahasan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di channel Lingkup Sehat. Saya Dr. Dinda. Melalui channel ini, saya berkomitmen untuk membantu Bapak dan Ibu agar tetap sehat, mandiri, serta dapat menjalani masa lanjut usia dengan nyaman dan tetap harmonis bersama pasangan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton, serta keluhan apa yang ingin dibahas. Insya Allah akan saya baca dan saya usahakan menjawabnya satu persatu. Bapak mungkin pernah duduk santai di teras rumah pada sore hari, merenungkan perjalanan hidup yang terasa begitu cepat berlalu. Kenangan masa muda ketika energi terasa melimpah, termasuk dalam momen kebersamaan dengan pasangan, mungkin masih sangat jelas diingatan. Namun kini, ada perasaan berbeda yang mulai muncul. Sebuah kegelisahan yang kadang sulit diungkapkan, bahkan kepada pasangan sendiri. Misalnya, ketika kemampuan untuk mencapai ereksi maksimal tidak lagi seperti dahulu, atau ereksi yang muncul namun tidak bertahan lama. Kondisi ini bisa memunculkan berbagai perasaan, mulai dari rasa malu, kecewa pada diri sendiri, hingga kekhawatiran akan mengecewakan pasangan, meskipun hal tersebut tidak pernah diungkapkan secara langsung. Perlu dipahami bahwa kondisi ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai akhir dari segalanya, dan Anda tidak sendirian mengalaminya. Justru, hal ini bisa menjadi sinyal dari tubuh bahwa ada sistem yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Penurunan performa di usia lanjut bukan sekadar akibat bertambahnya usia, melainkan indikasi adanya perubahan dalam sistem tubuh yang selama ini bekerja tanpa henti. Untuk memahami solusi yang tepat, kita perlu melihat bagaimana mekanisme kerja organ vital pria. Bayangkan organ tersebut seperti sebuah struktur yang membutuhkan tekanan agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam tubuh manusia, tekanan ini berasal dari aliran darah. Permasalahan muncul ketika kemampuan jantung sebagai pompa mulai menurun, atau pembuluh darah mengalami penyempitan akibat penumpukan zat tertentu. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung menjadi lebih kaku dan kurang elastis. Akibatnya, saat tubuh menerima rangsangan, aliran darah tidak dapat mengalir secara maksimal ke area tersebut. Inilah yang menyebabkan ereksi menjadi kurang optimal atau tidak bertahan lama. Dengan demikian, kunci utamanya adalah bagaimana menjaga kelancaran aliran darah, serta meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Jika aliran darah kembali optimal, maka fungsi ereksi pun dapat membaik secara alami, tanpa perlu intervensi yang berlebihan. Sekarang kita masuk pada bagian inti yang mungkin paling Anda nantikan. Ternyata, ada satu jenis buah yang sering dianggap biasa saja, namun memiliki manfaat besar untuk kesehatan pembuluh darah pria, yaitu semangka. Banyak yang tidak menyangka bahwa buah yang kaya air ini memiliki peran penting dalam mendukung performa pria. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat yang disebut citrulline. Senyawa alami ini berperan dalam meningkatkan produksi oksida nitrat di dalam tubuh. Oksida nitrat berfungsi sebagai agen yang membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan optimal. Ketika senyawa citrulline mulai diserap ke dalam sistem tubuh, ia bekerja dengan mempengaruhi otot-otot polos yang terdapat pada dinding pembuluh darah sehingga menjadi lebih rileks. Saat kondisi pembuluh darah berada dalam keadaan rileks, diameter pembuluh akan melebar secara alami. Pelebaran ini memungkinkan volume darah yang mengalir menuju area vital meningkat secara signifikan, sekaligus meningkatkan tekanan aliran tersebut dengan lebih optimal. Proses inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai efek vasodilatasi alami.
Hal yang sering tidak disadari, berdasarkan sejumlah kajian ilmiah, kadar sitrulin yang cukup tinggi justru banyak ditemukan pada bagian semangka yang berwarna putih, yaitu lapisan di antara kulit luar berwarna hijau dan daging merahnya yang manis. Artinya, bagian yang selama ini sering dibuang ternyata memiliki manfaat penting, khususnya bagi kesehatan pria. Selain semangka, terdapat bahan lain yang juga mudah ditemukan di dapur dan memiliki manfaat besar, yaitu bawang putih yang telah digeprek. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alisin, yang berfungsi membantu mengencerkan darah secara alami. Dengan kondisi darah yang tidak terlalu kental, alirannya menjadi lebih lancar saat melewati pembuluh darah yang sempit atau mengalami penyempitan. Jika kedua bahan ini dikombinasikan, yakni efek pelebaran pembuluh darah dari semangka dan efek pengencer darah dari bawang putih, maka sistem peredaran darah dalam tubuh akan mendapatkan dukungan yang lebih optimal. Kombinasi ini dapat membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam mendistribusikan darah tanpa memberikan beban berlebih pada jantung. Dengan kondisi sirkulasi yang lebih baik, Bapak tidak perlu lagi merasa khawatir berlebihan karena tubuh telah mendapatkan dukungan alami untuk menjaga tekanan dan aliran darah tetap stabil. Namun demikian, ada hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mencoba metode ini. Keselamatan jantung tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Tidak jarang karena dorongan ingin mendapatkan hasil instan atau keinginan untuk membuktikan kemampuan, sebagian orang memilih jalan pintas dengan mengonsumsi obat kuat berbahan kimia yang dijual bebas tanpa pengawasan tenaga medis. Sebagai tenaga medis, saya memahami alasan di balik keputusan tersebut. Namun penting untuk diketahui bahwa obat-obatan kimia tersebut umumnya bekerja dengan cara memaksa pembuluh darah melebar secara cepat dan menyeluruh di seluruh tubuh. Pada individu yang telah memasuki usia lanjut, kondisi pembuluh darah, terutama di sekitar jantung dan otak, biasanya sudah mengalami penurunan elastisitas. Ketika pembuluh darah dipaksa melebar secara tiba-tiba dengan tekanan tinggi, jantung harus bekerja jauh lebih keras untuk memompa darah. Kondisi ini dapat memicu berbagai reaksi, seperti jantung berdebar kencang, wajah terasa panas atau memerah, hingga munculnya pusing yang cukup berat. Risiko yang lebih serius dapat terjadi apabila kondisi tubuh sedang tidak dalam keadaan prima. Tekanan yang meningkat secara mendadak dapat berpotensi memicu gangguan serius seperti serangan jantung atau bahkan pecahnya pembuluh darah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan keamanan dan kondisi kesehatan secara menyeluruh sebelum menggunakan produk-produk tertentu, terutama yang bekerja secara cepat dan memberikan efek sistemik pada tubuh. Nada serius dan jelas. Penggunaan obat berbahan kimia pada dasarnya hanya memberikan efek sementara dan seringkali menyimpan konsekuensi yang tidak sebanding bagi kesehatan jangka panjang. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami seperti yang telah kita bahas, proses pelebaran pembuluh darah berlangsung secara bertahap, selaras dengan mekanisme fisiologis tubuh, sehingga cenderung lebih aman bagi organ-organ vital. Selain itu, penggunaan obat kimia secara berulang dapat memengaruhi aspek psikologis, di mana seseorang menjadi bergantung dan kehilangan rasa percaya diri karena merasa tidak mampu berfungsi tanpa bantuan eksternal. Padahal yang kita harapkan adalah kondisi tubuh yang mampu bekerja secara optimal dari dalam, melalui perawatan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas ramuan utama tersebut, terdapat satu tambahan penting yang dapat dimasukkan ke dalam minuman agar hasilnya lebih maksimal dan bertahan lebih lama. Dalam menyempurnakan formulasi alami ini, diperlukan bahan pendukung yang berperan sebagai peningkat energi sekaligus penyeimbang sistem tubuh. Bahan tersebut adalah jahe merah dan madu murni. Jahe merah dikenal memiliki sifat termogenik, yaitu kemampuan untuk meningkatkan suhu tubuh secara alami. Sensasi hangat yang dirasakan bukan sekadar efek sementara, melainkan indikasi bahwa metabolisme tubuh sedang meningkat dan aliran darah menjadi lebih aktif. Selain itu, jahe juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan ringan pada dinding pembuluh darah sehingga aliran darah dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Selanjutnya, madu murni memberikan kontribusi penting melalui kandungan mineral, termasuk boron, yang berperan dalam membantu tubuh mengoptimalkan produksi hormon testosteron. Hormon ini memiliki peran penting dalam mengatur gairah dan fungsi vital pria. Dengan kadar hormon yang terjaga, respons tubuh terhadap rangsangan menjadi lebih optimal. Selain itu, madu juga mengandung glukosa alami yang dapat menyediakan energi secara cepat tanpa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis seperti yang sering terjadi pada konsumsi gula rafinasi. Kombinasi antara jahe merah yang memberikan efek hangat dan madu yang mendukung keseimbangan hormon akan melengkapi manfaat dari bahan utama yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, tubuh mendapatkan dukungan menyeluruh
mulai dari pembuluh darah yang lebih elastis, aliran darah yang lebih lancar, peningkatan metabolisme, hingga keseimbangan hormonal yang lebih baik. Apabila seluruh elemen ini bekerja secara sinergis, maka peningkatan stamina dan kualitas fungsi ereksi dapat dirasakan dengan lebih nyata dan stabil. Setelah memahami seluruh bahan yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mengetahui cara pengolahan yang tepat agar kandungan nutrisi di dalamnya tetap terjaga. Proses pembuatan yang benar sangat penting untuk memastikan manfaat dari setiap bahan dapat diperoleh secara optimal. Pada tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis dalam menyiapkan ramuan ini sehingga dapat dengan mudah dipraktikkan di rumah. Langkah pertama, siapkan kurang lebih 2 hingga 3 potong besar semangka segar. Perlu diingat Pak, jangan hanya mengambil bagian daging merahnya saja. Gunakan pisau untuk turut mengambil lapisan putih yang berada tepat di bawah kulit hijau, karena bagian inilah yang justru kaya manfaat. Setelah itu, potong kecil-kecil agar lebih mudah diolah. Selanjutnya, ambil 1 ruas jahe merah kira-kira sebesar ibu jari. Bersihkan hingga benar-benar higienis, kemudian memarkan atau geprek sampai aromanya keluar dengan kuat. Rebus jahe merah tersebut menggunakan 1 gelas kecil air. Jangan menggunakan terlalu banyak air agar sari dan khasiatnya tetap pekat. Proses perebusan cukup dilakukan selama kurang lebih 5 menit hingga air berubah warna menjadi sedikit kecoklatan. Sambil menunggu air jahe menjadi hangat, Bapak bisa mulai mengolah semangka yang telah dipotong tadi. Gunakan blender untuk menghancurkannya hingga menjadi jus, atau jika tidak tersedia, cukup ditekan-tekan menggunakan sendok apabila tekstur semangka cukup berair, sehingga menghasilkan sari buah tanpa perlu tambahan air. Setelah air rebusan jahe mencapai suhu hangat suam-suam kuku, hindari mencampurkannya saat masih dalam kondisi sangat panas, karena suhu yang terlalu tinggi dapat merusak kandungan vitamin yang terdapat dalam semangka. Tuangkan air jahe tersebut ke dalam jus semangka secara perlahan. Langkah terakhir, tambahkan 1 hingga 2 sendok makan madu murni sebagai pemanis alami sekaligus penambah energi. Aduk secara perlahan, idealnya menggunakan sendok kayu apabila tersedia, agar seluruh bahan tercampur merata tanpa merusak struktur nutrisinya. Minuman ini akan memberikan sensasi rasa yang unik, perpaduan antara manis segar dari semangka dan hangat sedikit pedas dari jahe merah yang terasa hingga ke tenggorokan. Pastikan minuman dikonsumsi dalam kondisi segar dan tidak disimpan terlalu lama di dalam lemari pendingin, karena kandungan sitrulin dapat teroksidasi jika terlalu lama terpapar udara. Meskipun terlihat sederhana, cara penyajian ini pada dasarnya merupakan racikan alami yang telah lama dikenal secara empiris mampu membantu meningkatkan vitalitas, khususnya pada pria usia lanjut. Namun demikian, waktu konsumsi menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, ramuan ini sebaiknya diminum pada waktu yang tepat sehingga zat aktif di dalamnya mencapai konsentrasi maksimal dalam aliran darah. Mungkin Bapak bertanya, mengapa disarankan untuk mengonsumsinya sekitar 1 jam sebelum berhubungan? Penjelasannya berkaitan dengan proses fisiologis di dalam tubuh. Setiap zat yang dikonsumsi tidak langsung bekerja seketika, melainkan melalui tahapan pencernaan di lambung, penyerapan di usus halus, masuk ke aliran darah, lalu diproses oleh hati sebelum akhirnya didistribusikan ke organ target. Proses metabolisme senyawa seperti sitrulin dari semangka, serta zat aktif dari jahe merah, umumnya mencapai puncak konsentrasi dalam plasma darah sekitar 60 menit setelah dikonsumsi. Jeda waktu ini sangat penting karena tubuh manusia tidak bekerja secara instan. Apabila diminum terlalu dekat dengan waktu aktivitas, misalnya hanya sekitar 10 menit sebelumnya, maka zat-zat tersebut kemungkinan masih berada di dalam lambung dan belum sempat diserap secara optimal oleh tubuh. Akibatnya, manfaat yang diharapkan belum dapat dirasakan secara maksimal pada saat dibutuhkan. Akibatnya, ketika Bapak sudah berada pada momen penting bersama pasangan, ramuan yang telah dikonsumsi tersebut belum sempat mencapai pembuluh darah di area yang dituju. Hal ini tentu dapat menimbulkan rasa kecewa, karena perubahan yang diharapkan belum terasa. Sebaliknya, apabila dikonsumsi terlalu jauh sebelumnya, misalnya 4 hingga 5 jam sebelum aktivitas, sebagian besar kandungan nutrisinya kemungkinan sudah diproses oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Dengan memberikan jeda waktu sekitar 1 jam, tubuh memperoleh kesempatan optimal untuk menyerap, mengolah, dan mendistribusikan zat aktif hingga ke tingkat sel secara maksimal. Selain faktor waktu, kondisi lambung juga memiliki peran penting dalam proses penyerapan.
Apabila sebelumnya Bapak mengonsumsi makanan dalam jumlah besar atau makanan tinggi lemak, maka proses penyerapan bisa berjalan lebih lambat karena sistem pencernaan sedang bekerja lebih berat. Oleh sebab itu, disarankan agar perut tidak dalam kondisi terlalu penuh, sehingga jalur penyerapan senyawa seperti sitrulin dan komponen aktif dari jahe dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Selama menunggu jeda waktu tersebut, Bapak dapat memanfaatkannya sebagai fase transisi untuk menenangkan pikiran, beristirahat sejenak, serta membangun suasana yang nyaman dan harmonis bersama pasangan. Kondisi tubuh yang rileks akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu bagian dari sistem saraf yang berperan penting dalam mendukung respons ereksi yang optimal. Dengan demikian, periode 1 jam ini menjadi perpaduan antara kesiapan biologis dan kesiapan psikologis yang saling mendukung. Seiring berjalannya waktu, tubuh biasanya mulai memberikan sinyal-sinyal halus. Sekitar menit ke-30 hingga ke-40 setelah konsumsi, Bapak mungkin merasakan sensasi hangat yang perlahan menjalar dari area perut hingga ke bagian bawah. Sensasi ini menandakan bahwa metabolisme tubuh sedang meningkat dan sirkulasi darah mulai aktif. Detak jantung juga dapat terasa lebih stabil dan bertenaga, bukan dalam arti berdebar tidak teratur, melainkan menunjukkan kondisi tubuh yang lebih segar dan siap beraktivitas. Salah satu tanda yang sering dirasakan adalah munculnya sensasi hangat atau denyutan ringan pada area vital. Hal ini menunjukkan bahwa pembuluh darah di area tersebut mulai merespons dengan baik, mengalami pelebaran, dan siap menampung aliran darah dalam volume yang lebih besar. Selain efek fisik, kondisi ini juga sering diikuti dengan peningkatan rasa percaya diri, serta berkurangnya kecemasan yang sebelumnya mungkin dirasakan. Namun demikian, aliran darah yang baik saja belum tentu cukup untuk mempertahankan hasil secara optimal. Diperlukan dukungan dari otot-otot di sekitar area tersebut, khususnya otot dasar panggul atau yang dikenal sebagai otot pubococcygeus atau PC. Otot ini berfungsi seperti mekanisme pengunci yang membantu mempertahankan aliran darah agar tidak cepat kembali, sehingga kestabilan dapat terjaga lebih lama. Seiring bertambahnya usia, otot ini dapat mengalami penurunan kekuatan apabila tidak pernah dilatih. Hal inilah yang sering menyebabkan kondisi cepat melemah meskipun respons awal sudah baik. Untuk melatihnya, caranya cukup sederhana dan bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu diketahui orang lain. Bapak dapat membayangkan sedang menahan aliran urin, kemudian mengontraksikan otot tersebut selama 3 hingga 5 detik, lalu melepaskannya secara perlahan selama beberapa detik. Latihan ini dapat diulang sebanyak 10 hingga 15 kali dalam satu sesi, dan dilakukan beberapa kali dalam sehari. Dengan latihan yang konsisten, otot ini akan menjadi lebih kuat dan mampu berfungsi secara optimal. Ibarat sebuah bendungan, otot yang terlatih akan membantu menahan aliran sehingga tetap stabil dan tidak cepat berkurang. Dengan demikian, kombinasi antara sirkulasi darah yang baik dan kekuatan otot yang terjaga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan bertahan lebih lama. Perpaduan antara asupan nutrisi cair dari dalam tubuh dan penguatan fungsi otot secara mekanis dari luar inilah yang menjadi kunci utama bagi para pria di usia lanjut untuk tetap menjaga vitalitas, kemandirian, serta kepercayaan diri di hadapan pasangan. Hal ini bukan lagi tentang mengejar performa seperti masa muda yang penuh gejolak, melainkan tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih matang, bijaksana, dan memahami cara merawat tubuh dengan tepat demi memberikan kualitas terbaik dalam hubungan. Sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, izinkan saya menyampaikan pesan yang tulus untuk Bapak semua. Keharmonisan dalam hubungan suami istri di usia senja sejatinya tidak hanya bergantung pada aspek fisik atau lamanya durasi semata. Lebih dari itu, keharmonisan merupakan wujud dari kedekatan emosional, rasa saling menghargai, serta kasih sayang yang telah dibangun dan dipelihara selama bertahun-tahun. Hubungan yang tetap hangat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan batin, menumbuhkan semangat hidup, serta memperkuat kebahagiaan dalam keluarga. Jangan sampai rasa kurang percaya diri atau perubahan kondisi fisik membuat Bapak menjauh dari pasangan, menjadi lebih tertutup, atau menunjukkan emosi yang tidak stabil. Perlu diingat bahwa pasangan umumnya lebih menghargai usaha yang tulus dalam menjaga kesehatan, perhatian kecil yang konsisten, serta keterbukaan dalam berkomunikasi. Pendekatan alami yang telah dibahas sebelumnya dapat menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap diri sendiri, sekaligus wujud kasih sayang kepada pasangan. Agar kualitas hubungan tetap terjaga, meskipun usia terus bertambah, penting untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Tetap aktif bergerak setiap hari, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, serta menjaga komunikasi yang hangat dan terbuka dengan pasangan, merupakan langkah sederhana namun berdampak besar. Dengan cara ini, hubungan yang harmonis dapat terus terpelihara seiring berjalannya waktu.
Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan membantu Bapak dalam menjaga kualitas kehidupan rumah tangga. Apabila dirasakan bermanfaat, tidak ada salahnya untuk membagikan informasi ini kepada rekan atau sahabat agar semakin banyak yang merasakan dampak positifnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya Dr. Dinda dari channel Lingkup Sehat pamit undur diri. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, serta kebahagiaan yang berkelanjutan. Sampai jumpa pada pembahasan kesehatan berikutnya. Salam sehat dan salam keharmonisan untuk kita semua.